warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kali ini kita akan membahas mengenai moneter syariah. Di kelompok ini terdiri dari Nilu Putu, Asun Astiti, lalu ada saya sendiri Soraya Gratuliza, lalu ada Titi Kristiana, dan terakhir ada Ulfa Rizkiana. Pengertian moneter dan kebijakan moneter. Moneter adalah istilah yang berkaitan dengan uang atau keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang dalam suatu negara. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga ketersediaan uang di negara tetap stabil. Otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter adalah bunga. Bank Indonesia sebagai pemangku kebijakan moneter memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem tukar mengambang atau floating. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizkiana. Selanjutnya adalah moneter keuangan syariah. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya uang bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Fokus kebijakan moneter konvensional sendiri mengatur jumlah uang beredar, sedangkan kebijakan moneter Islam berfokus pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan konsep uang dalam ekonomi Islam bahwa uang harus mengalir, yang digunakan untuk mendukungnya berputarnya sumber daya ekonomi. Dalam konsep Islam, uang adalah milik masyarakat, atau money is the public goods, not the private goods. Karena uang berfungsi sebagai public goods, maka uang harus mengalir dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun. Sebaliknya, jika uang diperlakukan sebagai private good, maka memberikan konsekuensi terjadinya penimbunan pada uang itu sendiri. Sehingga karena uang dalam perspektif moneter Islam adalah sebagai public goods, maka uang harus bersifat flow concept, artinya uang harus mengalir dalam perekonomian agar perekonomian tidak terhenti. Penimbunan uang juga bisa berdampak pada macetnya kegiatan perekonomian. Selanjutnya, instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga seperti bank rate, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Dalam ekonomi Islam tidak ada sistem bunga, sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut. Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Selanjutnya ada operasi moneter syariah. Operasi moneter syariah adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah. Lalu ada tujuan operasi moneter syariah adalah untuk menjaga kecukupan likuiditas rupiah perbankan syariah dengan cara menambah likuiditas bank dan pengurangan likuiditas bank. Operasi moneter syariah sendiri sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tertanggal 1 Oktober tahun 2020. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan semuanya. Melanjutkan pemaparan dari rekan kami Mbak Tia, operasi pasar terbuka syariah
adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka operasi moneter syariah. Operasi pasar terbuka syariah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penerbitan sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS dan atau SUK BI. Penerbitan SBIS menggunakan akad jualah, sedangkan penerbitan SUK BI menggunakan akad al-musyarakah al-mutahiyah bin al-famli. Yang kedua, jual beli surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah yang meliputi surat berharga syariah negara yang disebut dengan SBSN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan secara outright. Transaksi repo dan reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah menggunakan akad al-bai wad. Kemudian terkait dengan pasar terbuka syariah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penyediaan dana kepada OPT syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah menggunakan akad wakalah bi'al istimar. Yang kedua, penempatan berjangka atau term deposit syariah dalam valuta asing dengan akad jualah. Dan yang ketiga yaitu transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun di pasar valuta asing. Selamat siang, saya Titin Ristina akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Mbak Niluh mengenai operasi moneter syariah. Operasi moneter syariah yang kedua dapat dilakukan dengan standing facility syariah, di mana fasilitas ini disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank syariah dalam rangka operasi moneter syariah. Standing facility syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan penyediaan fasilitas simpanan atau deposit facility berupa fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Yang kedua, penyediaan fasilitas pembiayaan atau financing facility berupa repo surat berharga syariah. Yang dimaksud dengan repo surat berharga syariah adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali atau buyback sesuai dengan jangka waktu dan harga yang telah disepakati. Dan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank Syariah dengan agunan surat berharga syariah atau collateralized borrowing. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9 dan kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu bahwa kebijakan moneter di Indonesia telah ada regulasinya dari Bank Indonesia sesuai dengan peraturan nomor 22/14/PBI/2020 tanggal 1 Oktober 2020. Semoga kedepannya produk-produk syariah baik itu perbankan maupun saham dapat diminati oleh masyarakat Indonesia. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.